mulai. Monggo yang Al-Quran, mushaf bisa dibuka surat Al-An'am. Insyaallah kita baca mulai ayat 1 ayat sampai ayat 4 nanti kalau waktunya memungkinkan. Monggo dipersilakan yang masih berada di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sejenak sebelum kita nanti mengikuti kuliah Ahad pagi yang insyaallah akan menyampaikan, kita awali dengan tahsin untuk bersama-sama kita membaguskan bacaan kita yang akan kita baca di pagi hari ini surah Al-An'am ayat 1 sampai 4 insyaallah. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Alhamdu ya. Ya, jangan sampai bacanya nanti apa istilahnya dilebihkan. Biasanya kalau sering kita dengar bacanya ditambahi le-nya al ya. Al jangan sampai mantul, ditahan jangan sampai mantul. Hamnya idhar, tidak boleh dinggeng, tidak boleh alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Di nunnya ada gunnahnya. Wan nur. Summa juga gunnah ya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim. Himnya idhar ya. Bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum, ada mem mati ketemu mem ya. Berbeda dengan mem mati sebelumnya. Kalau yang bi rabbihim itu diidharkan, bacanya jelas ya. Bi rabbihim ya'dilun. Kalau yang ini khalaqakum ada gunnahnya, ada dengungannya. Khalaqakum min
Nun sukun ketemu dengan ta. Bacaan ikhfa. Cara membacanya samar. Min tinin juga ikhfa ya. Summa mim tasydid, cara membacanya ya digunakan, didengungkan. Qadha karena ketemu alif, matobi ketemu alif, nama bacaannya mad jaiz ya, mad jaiz munfasil, dilebihkan bacanya. Boleh 4, boleh 6. Qadha ajala. Yang biasanya kan qadha satu ayunan bacanya ya. Qadha ajala. Ini qadha. Kalau pakai hitungan ya 4 atau 6. Wa ajalum. Ini tanwin ketemu dengan mim. Bacaan idgham bi gunnah. Wa ajalum musam. Mim tasdidnya didengungkan, mannya diizharkan. Musamman indah. Kalau diberhentikan atau dilanjutkan indahu summa antum, tumnya izhar lagi ya. Antum tamtarun. Monggo kita baca sama-sama. Baca ta'awud, basmalah, kemudian 2 ayat ini kita baca dulu. 1, 2, 3, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajalan wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Ayat berikutnya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini masih bacaan mim ya yang banyak Bapak Ibu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum, izhar syafawi, wajah rokum juga kumnya izhar syafawi, wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim. Nah, mim mati ketemu dengan mim idgham mimmi, min izhar ya. Ayatim idgham bi gunnah, min izhar lagi ya. Min ayati rabbihim
Idhar lagi memnya. Illa kanu an. Idhar ya. An ha mu'ridin. Ya, kita baca dua ayat. Ayat 3, ayat 4 sama-sama 1 2 3 langsung wallah. 1 2 3. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Perkataan Bapak Ibu, untuk melancarkan kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah itu nanti kita lanjutkan ngajinya. Monggo dimulai dari ta'awudz, basmalah, kemudian ayat 1 sampai ayat 4. Saya angkat dulu. Monggo 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qadha ajalan wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Demikian 4 ayat ya yang kita baca di awal surat ini ya. Kita hanya membaca 4 ayat. Monggo sisanya jenengan katamkan sendiri surat Al-An'am di rumah jenengan masing-masing. 2 minggu yang akan datang surat berikutnya. Maka Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk ngaji Ahad pagi, kuliah Ahad pagi di pagi hari ini nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Burkoni. Monggo Ustaz. Maktabah Samilah ya? Iya. Kak us, jenengan? Kena usah. Nah kene wae. Ora ngubah-ngubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan barusan sel-sel jelek kita insyaallah secara otomatis telah terbunuh karena kita membaca Quran dengan suara yang lirik, tartil. Moga-moga semakin kita disehatkan oleh Allah. Amin. Amin, amin. Ada satu cerita pensiunan perhutani. Dulu beliau sempat bertempat tinggal di Pusdiklat. Sekarang usia sudah di atas 80-an. Masih kuat renang. Informasi putranya itu riwariwi jarak ya pokoknya standar kolam renang seperti di Edupak itu bisa muter sampai 5-7 kali, sudah sepuh. Cuman ketika ditanya, Pak, yang jenengan nopo lakukan ini apa kok sehat, seger, renang aja masih kuat. Ternyata bukan, jawaban beliau tidak jawaban secara tinjauan fisik ya kayak olahraga, renang, enggak. Katanya seperti yang dilakukan kita pagi hari ini. Baca Quran, tartil, tur untuk suwe sithik. Ini bukan karena renang saya, bukan karena makan saya, bukan karena yang lain. Aku mergo tak ewangi ngaji ra ketemu waras-warasen aku sementing maca Quran. Nah kemarin saya dapat postingan kalau nggak salah sudah saya share ke Buyun kayaknya. Kalau nggak salah, boleh kalau penelitian ya di itu bahwa ketika baca Quran dengan tartil, wah masya Allah sehatin men. Semoga-moga yang kebetulan kobernya 2 minggu sekali, is mendingan lah diajak bareng sama Ustaz Zainal untuk tartil. Insya Allah kalau di rumah ya nyergep ya. Tapi kalau kita yang muda-muda ini masih mehri lah sama ibu-ibu Aisyah atau bapak-bapak yang sudah pensiun. Karena pikiran beliau ini kan hanya ngaji aja toh. Pada duha ngaji, pada maghrib ngaji, pada subuh ngaji. Nek suwaya kesel ya plek gitu aja Quran masih terbuka. Makanya sehat banget. Alhamdulillah ini yang kita syukuri. Kemudian yang kedua, kesyukuran kita masih diringankan oleh Allah untuk berada di masjid. Moga-moga Allah mengistiqomahkan kita untuk ajak thalabul ilmi dan dihindari segala rintangan hambatan yang membuat kita berat untuk berangkat ngaji. Ya saling mengingatkan. Nek kolo-kolo wajar. Jadi kalau doa kita semoga-moga diringankan ini yang marai naleni kaki kita itu diuraikan oleh Allah. Jadi setiap kali Ahad datang itu mindset kita ini sudah datang ke Al-Hikmah. Mau panitianya takmir atau panitianya cabang, yang penting tenem wis teko ning masjid. Nah ini yang penting. Dan kali ini kita sudah alhamdulillah keadaan nyaman, tidak ada huru hara di lingkungan kita, jadi ngaji tanpa ada gangguan apapun, alhamdulillah. Dan yang ketiga, semoga terlimpahkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan moga-moga kesempatan ini menjadi bagian penting untuk kita menambah kualitas takwa kita kepada Allah,
kita diringankan apa yang sudah ditetapkan dari perintah kita jalani, yang dilarangnya kita jauhi. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kami akan mengajak panjenengan untuk sesaat menelaah firman Allah di surat Al-Anfal yang sudah dibuka oleh Ustaz Zainal di depan. Suratnya, surat berapa? Satu sampai nanti selesai. Oke. Moga-moga nggak dibuka Ustaz Zainal tafsirannya. Kebetulan yang saya siapkan referensinya tidak Maktabah Syamilah karena sudah hilang aplikasinya. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali kajian kita pagi hari ini, sedikitlah saya tak menyampaikan tentang kemerdekaan dulu, walaupun insya Allah ada kaitannya lah. Al-Anfal ini kan cerita setelah perang Badar. Kalau 17 Agustus ini kan setelah sekian lama perang, kemudian kita merayakan kemerdekaan. Saya dapat referensi baru tadi pagi, kemarin sore atau tadi pagi. Ya baru tahu kalau merdeka itu informasinya dari bahasa Jawa, mardika, kawi sang sekerta lah, identik dengan itu. Yang artinya adalah yang merdeka, muncul lepas dari keterkungkungan. Kalau merdeka sendiri akar katanya dari maha sama diko. Kalau yang sering kita dengar maha ini artinya ya lebih. Maha ini diartikan dengan sangat ya. Lebih dalam bahasa kita ya superlatif lah. Kemudian kalau dika bukan duko, okay? Itu diartikan dengan 3 unsur: bijaksana, pandai, kemudian kaya dan kuat. Jadi merdeka itu adalah situasi kondisi sangat pandai, sangat bijaksana, sangat kaya, sangat kuat. Nah, ketika mereka-mereka yang dalam keadaan tidak merdeka, maka kebalikan. Tidak pinter, tidak pandai, tidak kaya, tidak kuat. Ya sudah jelas, ketika Indonesia di bawah penjajahan kolonial, maka keterbelakangan selalu diciptakan oleh penjajah. Dibikin nggak pinter, jadi sekolah ya cukup SR aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Boro-boro buka TPQ, nggak ada, walaupun di surau-surau masih ada lah penyelenggaraan taman Quran. Apalagi kaya, hasil pertanian aja diambil secara paksa oleh mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam salah satu penjelasan yang sempat kami baca dari sisi makna bijaksana yang identik dengan kepandaian, kepinteran, ternyata sumber dari orang bisa bijaksana itu adalah ilmu. Ya moga-moga keseringan hadir kita kajian seperti ini atau ditambah dengan kebiasaan yang lain. Ya mungkin panjenengan buka-buka HP yang dibuka mesti YouTube pengajian, browsingan yang golek bahan-bahan ngaji gitu. Ya kalau teman-teman yang sudah berkutat di dunia dakwah itu biasanya ya karena dituntut, kok nek gak buka-buka ora enek bahan ngaji.
Ya sama ketika Ustaz Zainal sudah WA saya, walaupun sudah beberapa pekan yang lalu, dan kemarin di WA lagi, jenengan nggih, akad depan, ya jawaban saya juga nggih. Maka ketika sudah menjelang hari H, yang saya buka ya wis HP ini referensi ngaji. Boro-boro buka iseng-iseng yang lain ya enggak. Jadi alhamdulillah kondisi ini diciptakan oleh Allah. Coba kalau Furqoni nggak dijauh sama Ustaz Zainal, mungkin saya dibuka ya sudah neko-neko. Orang browsingan bahan ngaji, YouTube juga nggak dengerin pengajian terkait dengan Al-Anfal gitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, situasi kondisi ternyata memang kita ciptakan untuk kita paksakan agar supaya ilmu itu senantiasa menjadi konsumsi harian kita. Nah, di dalam referensi Jawa, ilmu itu ada dengan istilah atau pembagian jenisnya itu adalah yang pertama kanoman. Kemudian yang kedua kanoragan. Kemudian yang ketiga adalah kasepuhan. Kemudian yang keempat itu adalah kesempurnaan. Kalau pengertian pertama, yang kanoman itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan keterampilan supaya kita ini eksis hidup di muka bumi. Dan yang kedua, kanoragan itu adalah kesaktian. Ada sesuatu yang kita miliki, tetapi orang lain tidak sama kepemilikannya. Kalau dicerita dongeng terdahulu, kesaktian itu ya gak mempan nek dibacok, dibedil barang ora tembus. Mengatakan sesuatu, benda itu berubah menjadi lain. Itu kesaktian. Kalau kesepuhan itu adalah mereka-mereka yang sudah memiliki kearifan, kebijaksanaan. Maka kata-kata sepuh itu identik dengan usia manusia yang sudah menjelang, ya sudah tua lah. Jadi orang-orang tua yang sesuai dengan keilmuannya itu adalah senantiasa menunjukkan kearifannya. Masalahnya kadang-kadang ada orang tua, pangapunten lho nggih, itu tidak identik dengan kesepuhannya. Kekanak-kanakannya lebih kelihatan daripada kearifannya. Itu berarti bermasalah dengan usianya beliau itu. Ya kadang-kadang ya banyak kita saksikan sih para pemimpin-pemimpin kita ini yang tidak menunjukkan kesepuhannya, kearifannya. Akhirnya apa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar di bawah dia malah nganai-nganai. Wong wis sepuh bareng kok ora malah ndadekno contoh mbek adik-adike, putra-putrane. Saya setiap kali Selasa itu kebetulan kalau nggak ada kegiatan di kecamatan, saya di Blora bersahabat sama teman-teman tahanan. Ada Bu yang usianya di atas 60-an tahun, di bawah 50-an tahun, yang sudah sepuh-sepuh. Di antara mereka ada yang kesangkut karena mengedarkan narkoba. Kalau nggak kaget, ternyata peredaran di kota Cepu itu luar biasa. Panjenengan pernah lihat sosok muda di depan Bank Musuma, tukang parkir. Itu tahun 2020, 2001 kalau nggak salah. Tiba-tiba mungkin panjenengan tidak lihat lagi. Pernah saya ketemu di ruang tahanan. Ketika saya tanya temennya, salah satu dia kena keciduk gara-gara peredaran narkoba. Nah kemarin itu, ya pekan yang lalu, saya ketemu sama teman-teman balun, teman saya TK, konco main, juga sama, usianya seusia saya, konco TK. Nggih pangapunten. Nyesel. Lah yo, Mas. Aku jane yo isin. Ya sudah putu barang saiki. Tapi yo piye wong lagi gak beruntung. Kok ujug-ujug aku digiring ya mbek Polsek Cepu, gabungan sama Polres.
Akhirnya saya ke sini. Tersangkut narkoba, Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata tempat kita ini yang di taman ini dengan tersembunyi dan rapi itu luar biasa. Bahkan teman kami sempat cerita bahwa dia ini sudah bermain lama, kecekele lagi. Biasanya kalau kasus narkoba itu sudah jadi ATM-nya pejabat ini. Minimal 50 juta sampai 100 juta. Masya Allah. Nanti kalau ada apa-apa itu ya ditarik. Wah, kaget saya. Serahnya sambu. Pikir saya juga jaringannya sampai ke sana ya. Terkait dengan ini Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah. Moga-moga senantiasa kita ini digiring oleh Allah untuk tetap ingat. Jadi yang sepuh menunjukkan kesepuhannya identik dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Nah, kemudian yang kesempurnaan ini adalah sudah tingkat tinggi. Kalau dalam pendekatan tasawuf itu adalah dengan nama makrifat. Ya meskipun demikian ya tetap sholat lah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah sekarang tinjauan dari sisi pandangan orang Barat. Nah, ini masih dalam kemerdekaan. Sedikit lah. Mumpung dapat referensi cakep ini, saya sampaikan. Dalam bahasa Barat, merdeka itu diistilahkan dengan freedom, kemudian liberty, independent, sama otonomi. Ternyata masing-masing itu memiliki definisi, memiliki pemahaman atau makna yang berbeda. Saya bacakan. Kalau freedom itu adalah segmennya individu. Dia bebas untuk melakukan apapun dalam hidup ini. Tapi kalau liberty itu segmennya adalah sosial bersama. Sehingga masyarakat itu bebas menetapkan kebijakannya, kira-kira komunitas kita ini mau kemana. Kemudian kalau independen, ini pun hampir sama dengan yang liberty, tetapi dia lebih besar. Makanya hari kemerdekaan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan The Independent Day. Jadi hari kemerdekaan. Kemudian yang terakhir otonomi, ini kebebasan, tetapi ada yang memberi. Kayak otonomi daerah, berarti pemerintah pusat memberi kebebasan kepada kabupaten untuk menetapkan kebijakan internal. Nah sekarang dalam istilah Islam, kemerdekaan itu disebut dengan istiqlal, kemudian yang kedua hurriyah. Istiqlal itu adalah freedom from, tapi kalau hurriyah freedom for. Jadi kalau istiqlal itu kemerdekaan dari, misalkan dari keterkungkungan itu menjadi kebebasan. Nah kemudian kalau hurriyah itu pengertiannya hampir sama dengan freedom ataupun liberty, ada kebebasan untuk berbuat apa saja. Nah ketika seseorang, kelompok sudah mendapatkan kemerdekaan dalam perspektif Islam, maka ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ta'alluq, kemudian yang kedua adalah takhalluq, yang ketiga adalah tahaqquk. Pengertiannya, bagi mereka yang sudah merdeka, hakikat dalam perspektif Islam itu adalah senantiasa Allah tempat tergantung, as-somad. Secara pribadi, kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ini sudah menjadi merdeka, maka kemerdekaan kita itu kalau kita ini sudah bebas menghambakan diri kita kepada Allah. Ada masalah, sudah ta'aluk. Allah as-somad, Allah yang menjamin. Tempat tergantung, ya kembalinya kepada Allah. Dan nanti di Al-Anfal ini, kita akan disuguhi bagaimana nasihat Allah melalui Rasulnya ketika sudah merdeka, ketika sudah menang dalam peperangan Badar, itu jangan kemudian kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ketika mereka ada kita yang sudah merdeka,
itu harus berada pada kondisi memiliki akhlak yang mulia. Maka pesannya dalam Islam, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Takhalluk, memproses diri kita tatkala kita ini sudah merdeka menuju ke peradaban yang mulia. Nah, tapi kalau yang disuguhi oleh FS ini, wah, kalang kabut sudah. Sangat tidak identik dengan takhalluk. Kita kan juga terbelalak, ternyata seperti itu. Versi keilmuan kasepuhan tidak kena, apalagi kesempurnaan. Ketika ditinjau dalam Islam, takhalluk tidak menunjukkan akhlak yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita jangan bangga dulu nggih Ibu-ibu, Bapak. Masing-masing kita juga ada kekurangan, ada lupanya. Kalau versinya pemerintah sekarang melihat kasusnya beliau, kita juga takjub, keheranan. Tetapi dalam kehidupan kita pribadi, kadang-kadang kemaksiatan yang kita anggap kecil biasa itu masih kita lakukan. Maka ketika kita disuguhi kasus-kasus kayak begitu, ya kita hadapi dengan biasa, pokoknya istighfar, na'udzubillahi min dzalik. Dan kecil apapun kemaksiatan, moga-moga Allah segera mengingatkan kita dan kemudian kita lepas dari kemaksiatan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pengertian terakhir tahakkuk itu adalah mewujudkan, mengejawantahkan apa-apa yang sudah dipesankan oleh Allah, kita meyakini benar adanya. Nah, tingkatan ini nanti adalah upaya kita ketika kita nanti disuguhi penjelasan tentang Al-Anfal, mari bersama-sama mulai dari kita menggantungkan diri kita kepada Allah, ta'alluq ilallah, kemudian takhalluk bi akhlaqillah, kemudian yang ketiga itu adalah tahakkuk. Betul-betul apa yang sudah kita ketahui kita jalankan. Kalau itu perintah kebaikan, kalau larangan kejelekan ya kita jauhi. Nah, disitulah nilai kita la'allakum tattaqun. Nah, demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit tentang wawasan merdeka. Mari sekarang kita masuk kajian tentang Al-Anfal. Bapak Ibu rahimakumullah, di surat Allah yang ke-8 ini penafsir menjelaskan tentang kehebatan firman Allah. Ya tentu surat yang lain juga hebat. Saya ambil berangkat dari urutan ayat. Ketika Allah ingin menyampaikan pesan kepada hambanya. Al-Anfal ini tidak diawali dengan pendekatan sejarah kronologis, tetapi dibalik. Kalau di beberapa ayat atau dalam kisah-kisah tertentu, biasanya itu kan diawali dari sebab, kenapa sih terjadinya peperangan, kenapa terjadinya kasus FS ini kemudian mencuat. Oh, ternyata diawali dari ini. Rentetannya dari mulai awal sampai akhir. Tapi Al-Anfal ini enggak. Dimulai dari belakang. Jadi duburul qisas atau kisah. Dari belakang, dubur itu artinya belakang. Zuhrul qisas. Al-Anfal ini adalah dimaknai oleh ulama tafsir dengan harta rampasan. Nah, kapan kira-kira ini kita mendapatkan harta rampasan? Kan setelah ada usaha keras. Kayak kita mendapatkan sesuatu kan tidak mungkin. Diberi maaf ya, gaji di depan itu jarang. Tidak tahu kalau yang tuannya sangat baik. Karena berdasarkan pada sabda Rasulullah, sebelum keringat habis, upahnya sudah diberi.
Tapi rata-rata kalau di aum kita ini ya kalau nggak pertengahan bulan, awal bulan mendapatkan seleri karunia Allah itu karena pekerjaan bulan yang kemarin. Mungkin nek gak melebu beberapa hari dipotong transportnya. Nah, gitu. Jadi Al-Anfal yang asalnya dari kata nafal itu adalah harta rampasan. Didapatkan ya setelah adanya peperangan. Mendapatkan ghanimah itu setelah nyusan jungkir. Daya, pikiran, kemudian harta keluar. Nah, Al-Anfal ini dimulai dari Allah menunjukkan tentang harta rampasan yang sudah terkumpul, lalu kemudian diikuti dengan rentetan berikutnya, mulai dari angka 9, 8, 7, kemudian Allah menunjukkan sebenarnya apa-apa yang kalian nikmati hari ini adalah merupakan kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ya meskipun menurut penafsir yang lain memang ada catatan-catatan penelitian sendiri bahwa sepertiga ayat Allah, firman Allah ini adalah tentang hukum-hukum yang Allah menyampaikan di luar kisah atau sejarah, tetapi lebih dari sepertiganya atau 3/4-nya itu adalah Allah memberi pelajaran kepada hambanya dengan melalui kisah-kisah. Nah, salah satunya adalah di peperangan Badar ini. Nafal jamaknya anfal. Bahasa lainnya adalah ghanimah. Bacanya bisa buka di HP, ketik aja Al-Anfal tafsir atau apa gitu, insya Allah akan keluar, atau Wikipedia. Kalau didahului dengan peperangan, maka harta rampasan itu disebut dengan ghanimah. Tapi kalau nggak berperang, itu disebut dengan fight. Allah alam bisawab. Furqoni ngoper bacaan. Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga bisa kita dapatkan dari surat Al-Anfal ini. Nah, ini berangkat dari banyak beberapa riwayat yang sudah kami baca sehingga terjadinya atau turunnya Al-Anfal ini. Salah satu aja lah. Jadi ketika orang-orang mukmin di kota Makkah itu kan dalam kondisi yang sangat tidak merdeka, menjalankan agama sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dioyak-oyak itu oleh para kafir Quraisy, sehingga diperintah oleh Allah keluar dari kota Makkah. Nah, ketika sudah berada di Madinah, harta benda orang-orang mukmin itu dirampas, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Suatu saat terdengar sahabat orang-orang mukmin di Madinah bahwa akan ada perjalanan dari Makkah menuju ke Syam, yakni mereka akan membawa harta mereka, perdagangan menuju tempat tersebut. Nah, kemudian para sahabat berinisiatif, piye iki hartane awake dhewe sing tersita di sana, engko nek perjalanan adoh kita cegat. Nah, gitu. Dan benar, ketika keluarnya kafir Quraisy dengan membawa harta benda yang banyak, kemudian Rasulullah dan para sahabat rembukan. Pengennya supaya harta benda yang ditinggal balik, karena ekonomi di Madinah saat itu sangat-sangat
tidak dirasakan kebahagiaan. Itu hanya versi saya. Terus pokoknya minim lah gitu. Ya biasanya begitu, orang-orang muhajir, panjenengan kalau hijrah dari mana ke mana, urusan pekerjaan, uripe mesti prihatin sih. Omah wae kadang-kadang nebeng sik ning kancane. Makan seadanya. Golek kontrakan, awalnya mesti sing murah sih. Nanti kalau sudah agak lama, baru mencari yang lebih layak. Allah memberi karunia di waktu berikutnya, baru diberi kemampuan untuk beli rumah dan seterusnya. Begitu halnya yang dirasakan oleh muhajir ini dari Makkah ke Madinah, maka di Madinah saat itu dalam keadaan prihatin. Maka ketika mereka mendengar ada rombongan yang keluar ke Syam, inisiatif untuk nyegat supaya mengambil harta bendanya. Lah mereka itu rembukan dengan izin Rasulullah, ya sudah kalau begitu. Nah kemudian keluarlah, lalu terjadi pertemuan yang akhirnya perang Badar ini berkecamuk. Itu singkat ceritanya begitu. Nah ketika perjalanan menuju ke tempat di mana perdagangan itu akan dibawa, sahabat ini macam-macam. Ada yang mau berangkat, ada juga yang tidak. Nah, di antara rombongan dari Mekah menuju ke Syam, karena di antara mereka ada yang mendengar mau dicegat oleh pasukan muslimin, dia tidak menyiapkan pasukan perang, rombongan dagang ini. Ke Syam itu pokoknya urusannya adalah dagang. Bukan untuk perang. Lalu Abu Sufyan bin Harb itu mengutus seseorang pergi kembali ke kafir Quraisy. Minta bantuan pasukan supaya bisa menghadang pasukan dari Madinah. Betul. Nah ketika sahabat tahu informasi bahwa rombongan dagang yang dipimpin Abu Sufyan ini mendapat tambahan pasukan dari kafir Quraisy, pasukan perang, ini juga kebingungan. Walah pasukannya banyak ini. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau sahabat yang memiliki kekuatan iman baik, maka ketika turun ayat Allah melalui Rasulullah, ya dia mengikuti, taat saja sudah. Nggak peduli. Yang penting ketika ada perintah keluar dari wilayah untuk perang, ya maju perang. Mau yang dihadapi siapapun. Tapi ada sebagian kelompok yang dari imannya masih belum kuat seperti kelompok yang pertama, hitung-hitungan. Lah nek ngono carane aku tak nyegat sing nggawa rombongan harta benda saja, nggak usah menghadapi pasukan kafir Quraisy dengan kekuatan senjata yang komplit, nggak usah. Nah ternyata keadaan seperti ini pun juga dialami sampai sekarang. Dan di lingkungan kita juga begitu. Kalau sudah saatnya harus keluar rumah untuk berjuang fisabilillah, ketika Muhammadiyah dalam keadaan sempit tidak punya apa-apa, itu enggan untuk keluar. Tapi ketika sudah saatnya berhadapan dengan harta benda yang melimpah ruah, berduyun-duyun. Maka saat itu, pada zaman Rasulullah masih ada, sudah ada kelompok-kelompok yang kayak begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian terjadilah peristiwa peperangan yang sebagian kelompok kecil dengan hitungan jumlah 300-an sekian, ada yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 319, menurut penafsir yang kami baca tidak lebih dari 319-an. Berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan. Dalam sejarah ya 1000. Tetapi yang namanya ungkapan 1000 itu menunjukkan betapa sangat banyaknya. Berkecamuk gitu. Sahabat sudah mir-mir.
Apa ya tenanan ini awake dhewe perang, berhadapan dengan pasukan yang cukup banyak, kemudian kita jadi mendapatkan harta rampasan. Enggak mungkin. Itu sebagian. Nah, lalu di situ terjadi diskusi antara Rasulullah sama sahabat untuk ngetes apakah perintah Allah ini melalui Rasulnya diikuti oleh pasukan mukmin Muslim atau enggak. Abu Bakar ketika diajak diskusi, bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar, sahabatku? Ya, insya Allah kami patuh dan taat atas perintahmu. Kemudian yang satu, apapun ya Rasulullah, sampai pun engkau mengajak kami ke wilayah yang jauh dari Yaman, tetap saya akan sami'na wa ata'na. Rasulullah ketika sebelum maju ke perang Badar ini kan sudah mendapatkan mukjizat dari Allah. Sudah diberitahu bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh orang mukmin. Cuman nggak disampaikan oleh para sahabat untuk ngetes, menguji keimanan pasukan mukmin. Alhamdulillah, singkat cerita, perang Badar dimenangkan oleh orang Muslim. Nah, kemudian setelah terjadi peperangan, sudah muncul 3 komunitas yang berbeda. Gara-gara sudah mendapatkan ghanimah atau al-anfal. Yang muda-muda merasa bahwa iki gekku, iki wayah aku sing jabat iki, ora wong liya. Mergo aku sing menghunuskan pedang, membunuh orang-orang kafir. Kelompok yang lain enggak begitu. Saya, kalau harta benda tidak saya kumpulkan, nggak mungkin sekarang itu ghanimah berada di tempat kita, enggak. Maka saya yang berhak dengan harta benda ini. Satu lagi, enggak, jangan salah sangka. Ini ada Rasulullah. Rasulullah ini adalah panglima kita. Siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah saya, kelompok-kelompok kami di sini. Walaupun tidak berada di sana, coba kalau sewaktu-waktu orang kafir menyerang dari belakang, Rasulullah akan celaka. Maka ghanimah ini adalah hak saya. Wah, tawur-tawuran Bu, adu argumentasi. Panjenengan yang sepuh mesti senyum ini. Udah lihat kasus seperti ini senyum ini. Ternyata dulu itu sudah ada dalam sejarah. Nah, kemudian muncul yas'alunaka 'anil anfal. Jawabannya lillah war rasul. Udah. Ketika sahabat disebutkan kalimat ini, ya sudah. Diam. Harta benda itu, ghanimah itu, al-anfal itu adalah milik Allah dan Rasul. Rasa duweni harta itu sudah tul. Tapi ada harapan. Kita nggak usah negative thinking sama sahabat. Tentu kualitas imannya bagus, pikirannya pun juga positif. Tidak kayak kita saat ini gitu. Kemerungsung gitu ya. Angger gak iki ngekku, ya ora usah. Enggak begitu. Sahabat itu berpikir, ini urusan hanya pembagian. Tidak ada mental tamak pada harta, enggak. Soal hanya pembagian saja. Nah, rentetan kisah yang ada di Al-Anfal dibalik. Ketika awal sudah disebutkan oleh Allah lillahi war rasul, nanti penjelasan pembagiannya itu di ayat 41. Jadi sabar dulu gitu. Kira-kira pembagiannya kayak piye? Ya bocorannya yang 1/5 ini untuk Allah dan Rasul, yang sisanya nanti untuk kalian. Yang 1/5-nya untuk Allah dan Rasul saja itu masih diperuntukkan kepada umat Islam kok. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan Rasul itu menyampaikan nggak suka dengan harta rampasan, itu beliau menyatakan demikian. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya sedikit, kalimat yas'alunaka ini itu adalah kata yang dipakai oleh Allah, ada rahasia yang terkandung di dalamnya.
Menurut Quraish Shihab yang saya dengar dari YouTube-nya, panjenengan bisa ngecek. Referensinya sama dengan jenengan. Jadi ini adalah status kata kerjanya, bentuknya present tense, mudhari. Jadi padahal kejadiannya kan sudah lewat. Jadi harta rampasan itu sudah ada, kejadiannya sudah lewat. Tetapi untuk menunjukkan kisah yang indah, Allah menggunakan bentuk present tense atau mudhari. Menurut beliau, yang pertama itu menunjukkan keindahan yang baik. Atau yang kedua, keindahannya untuk menggambarkan sesuatu yang buruk. Dan ternyata benar, kalau sahabat Rasulullah taat kepada Allah dan Rasulnya dengan ketetapan hitungannya, maka sungguh indah kehidupan ini. Sebaliknya, kalau mereka tidak taat, kemerungsung tamak, indah permisalannya, tapi akibatnya sangat buruk. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terjadi di perang Uhud. Kenapa pasukan mukmin kalah? Karena tidak taat sama Rasulullah. Suruh diem di sini, nggak taat, ya sudah hancur. Gitu. Na'udzubillah min. Ustadz Budi Azhari, ketika saya dengar penjelasan Al-Anfal ini, sedikit kami sisipkan. Jadi kerusakan, kekalahan umat Islam itu bukan karena kekuatan musuhnya, bukan. Satu di antara sebab kerendahan kekuatan Islam itu karena cinta harta berlebihan. Dari dulu, rusaknya kaum-kaum terdahulu itu ketika sudah dikaruniai oleh Allah berupa macam-macam kenikmatan, itu sudah melupakan Allah. Akhirnya Allah membalik bumi mereka, menghancurkan kehidupannya. Sama seperti kasusnya FS. Itu kan gara-gara harta. Setoran sekian triliun dari macam-macam lah. Akhirnya juga hancur. Walaupun meraihnya boleh, mencarinya boleh. Tetapi jangan sampai hati ini kesedot dengan itu. Di Andalusia dulu sangat kuat sekali. Dikalahkan oleh barbar, oleh Mongol, maaf ya, Raja Mongolia, hancur. Bukan karena kekuatan Mongolnya, bukan. Tapi karena Andalusia saat itu sudah banyak kenikmatan, lupa. Gitu. Pangapunten Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang-kadang kita melihat postingan di Saudi Arabia ya, kan sangat miris sih. Kenikmatannya luar biasa. Bayangan kita yang belum pernah ke sana, kan kehidupannya serba suci gitu ya. Nggak ada bar, nggak ada kafe, nggak ada kemaksiatan, itu nggak ada. Ketika kita disuguhi, apa memang nyedai kiamat ya? Ketika musuh-musuh Islam sudah mencengkeram di satu-satunya wilayah yang masih steril gitu ya. Ketika di dalamnya sudah kayak begitu, uang dihambur-hamburkan, minum-minuman keras, budaya musik sudah begitu rupa. Kalau tidak hati-hati, sangat mungkin hanya gara-gara itu maka kehancuran umat Islam akan dialami. Na'udzubillah min dzalik. Pangapunten, mari kita kembali. Bagian dari saling mengingatkan. Alhamdulillah ketika sudah mendapat karunia, maka bersyukurlah. Dengan cara tetap menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Indonesia ketika mendapatkan kemerdekaan dengan hari ulang tahun ke-77, kalau peringatannya sekedar dipakai untuk joget-joget, apa makna kemerdekaan itu? Na'udzubillah min dzalik. Lah kok identik dengan peringatan 40 harinya Joshua? Nyumet lilin, sekian puluh lilin, setelah itu joget bar misalkan. Mbok yo diganti upacaranya. Cukup saja. Ini ada dulu. Masya Allah Gusti. Saya menyiapkan sampai ayat yang ke-7. Ya moga-moga nanti pertemuan semester depan akan kami lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekelumit yang bisa kami utarakan. Kalau ada kekurangan mohon untuk dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, walaupun sudah lewat 10 menit, tetap saya tawarkan kalau ada yang bertanya satu aja, tapi kalau ada, ya kebetulan tidak ada satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kuliah kita di pagi hari ini, kuliah rutin setiap Ahad, Masya Allah, dengan rawuh di Al-Hikmah pasti ada ngaji. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.